bukan nakut-nakuti, tapi pengetahuan supaya kita tahu. Nah, syaratnya kalau saya ngobrol seperti ini sebenarnya aman saja karena kita jaraknya 2 meter, tidak ada masalah. Ini yang pertama, usahakan ya jangan ketemu orang kecuali terpaksa begini memang kita sedang mau belajar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Jadi nggak ketemu orang ini salah satunya untuk jaga jarak. Yang ketiga, kita selalu cuci tangan apabila berganti kegiatan. Jadi jangan dalam satu kegiatan sebentar cuci tangan juga nggak perlu, bukan nggak boleh, boleh, tapi nggak perlu. Misalnya kita habis acara begini, kemudian kita mau berganti, mau tidur, mau belajar, mau apa, cuci tangan. Ya. Tetapi dari belajar dari ruangan kita mau kemana nggak usah cuci tangan, karena memang tidak ada perubahan. Yang penting kalau ada perubahan cuci tangan itu harus. Tetapi kalau mau cuci tangan ya boleh-boleh saja. Dan usahakan pakai sabun. Terus bagaimana dengan menggunakan hand sanitizer? Boleh, tapi lebih baik tidak sering-sering. Ya, 1 kali paling banyak 5 kali. Nah, yang dianjurkan 1. Karena apa? Ada alkohol. Tahu alkohol? Alkohol itu kan membunuh kuman. Sebenarnya kuman itu kan mewakili sel kulit kita. Ya, sel kulit kita ikut mati begitu kira-kira. Nah, kalau keseringan berarti kan kulit kita akan ikut mati begitu kira-kira. Jadi boleh, tetapi jangan sering-sering. Kalau terpaksa, tapi kalau sabun tidak membunuh. Ya, aman-aman saja. Nah, ini perlu saya sampaikan, mungkin juga banyak sudah menyampaikan. Ini sebagai peringatan, tidak boleh kita meremehkan. Kita harus tetap takut akan Tuhan, supaya segala sesuatunya menjadi lebih aman. Tidak sedang mengkritik atau tidak sedang apa, memperhatikan bahwa hamba Tuhan juga banyak yang meninggal. Hamba Tuhan banyak yang meninggal karena apa? Dia seolah-olah tidak memperhatikan jemaat. Jemaat itu kan datang dari luar, ya kan? Nah, ketika dia datang dari luar, kita nggak pernah tahu apa-apa, kemudian dia salaman, peluan dan lain sebagainya. Nah, itu dalam masa seperti ini usahakan tidak melakukan seperti itu. Jadi itu cara penularan yang sangat efektif ya. Jadi kalau bisa jadi hati-hati ya. Kan Tuhan Yesus juga ingatkan ketika 40 hari dia berpuasa, sesudah itu datanglah iblis begitu ya, mencobai dia, dan dia juga katakan bahwa jangan mencobai Tuhan begitu. Ya, walaupun kamu jatuh ditantang oleh malaikat atau ditangkap oleh malaikat, kamu akan selamat, tapi tidak boleh seperti itu lakukan. Tuhan mau, tapi Tuhan bilang tidak boleh mencobai Tuhan. Ya, jadi jangan mencobai Tuhan. Jadi itu penting.
pernah mendengar orang seberang, orang Muslim ngomong sama orang Kristen, dia bilang di Alkitab kan tertulis bahwa orang yang memiliki iman itu mau minum racun, mau minum apa dia tidak akan mati. Kalau begitu kamu minum. Jawabannya ingat, bukan kita berdebat, jangan mencoba itu lagi. Dan nggak perlu berdebat macam-macam. Jadi kita harus ingatkan, tidak boleh mencoba itu lagi. Benar itu, kalau saya minum racun itu saya tidak akan mati, tapi saya tidak diizinkan untuk melakukan itu karena itu namanya mencoba. Mereka mencari sesuatu yang tidak selesai. Pertemuan kita akan membicarakan tentang pesan yang terabaikan di sudut kanan. Tetapi sekarang sudah berbeda. Ini saya mengajar seperti ini kira-kira sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang sudah berkembang. Orang sudah entah karena saya atau tidak, begitu ya. Karena saya mengajarnya sampai kemana-mana di seluruh Indonesia ini. Nah sekarang ada banyak sekali orang menanam pesan. Dan saya salah satunya mengajar ini saya belum lupa. Biasanya saya sudah lupa. Ini yang saya ceritakan di ijazah saya. Ini ada PPMD ini pusat pelayanan misi terpadu. Saya memberi judul pisang yang terabaikan di sudut karangan karena memang kecenderungannya pisang itu ditanam orang, sesudah ditanam diabaikan. Tidak pernah dirawat, ditaruh di rumah, ditaruh di sudut pekarangan, kemudian sampingnya dibuat tong sampah atau dilubangi, terus orang membuang sampah kemudian dibakar. Kemudian ketika dia berbuah enak, dia juga nggak mikir, oh ternyata enak, boleh ditanam lagi lebih baik, begitu enggak juga, tetap dicuek. Kecuali zaman-zaman ini sudah orang mulai menanamnya, tetapi semoga tidak terlambat ketika negara lain menyadari untuk ikut menanam pisang. Secara teoritis kita mencoba untuk mempelajari secara singkat tentang pisang ini. Sebenarnya pisang ini berasal dari daerah kita. Secara luas adalah Asia Tenggara, ya. Jadi termasuk di tempat kita ini pisang. Tanaman ini kemudian menyebar ke Afrika. Ini yang membawa waktu itu orang cerita ya nenek moyang kita yang tahu, khususnya orang Makassar, orang Bugis. Ya orang Bugis di Madagaskar ini banyak sekali. Ya. Kemudian Amerika Selatan dan Tengah, khususnya di daerah-daerah tropis tentunya, ya bukan daerah ini. Ya, sebab Amerika Selatan kan ada yang daerah ini, ya. Kemudian dan Tengah, kemudian di lokal Jawa Barat ini aman, disebutnya Jawa, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur disebutnya Jeddah. Di sini orang menyebutnya Jeddah. Ya. Saya tidak tahu teman-teman yang di Irian nyebutnya apa? Itu bahasa Pisang bahasa Indonesia, bahasa lokalnya. Di sana banyak suku, tentu beda bahasa. Nah, itu namanya apa? Ini semuanya pisang. Masa ya? Kalau di Bandung Pak, gendang itu pepaya. Kalau di Bandung, saya sudah. Gendang itu pepaya. Oh, pisang itu emang jauh, tapi gendang itu pepaya. Iya. Jadi dia itu nama lain ya. Nanti pepaya, nama apa? Itu gendang. Ya. Kalau boleh jawab kan pisang. Iya. Jadi namanya memang berbeda. Tapi kita nggak akan mendiskusikan nama-nama. Cuma supaya nggak ngantuk aja. Ada pelajaran apa kemarin sampai ngantuk? Sampai tadi malam nggak bisa tidur. Ya? Wah. Ya oke. Jadi coba untuk sedikit semangat kita cerita yang itu aja. Saya boleh tanya teman-teman yang dari Papua berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 1, 2, 3, 5 dari 12. Lebih banyak teman-teman Papua ya. Kamu dari? Kamu? Toraja. Toraja.
ini demokrasi di sini nggak berpengaruh apa-apa, kalau ngomong boleh apa saja, bebas ya, nggak. Terus teman-teman yang bukan dari Papua nggak usah dibawa kabel ya, cuek aja, nggak apa-apa. Dari 7 ini siapa yang pro kemerdekaan Papua? Jangan takut, saya nggak kan? Kalau saya sedikit lihat mengenai hak. Kalau Indonesia tanamkan dasar berarti harus dong. Merdeka. Kalau memang Setuju. Jangan takut, nggak apa-apa. Setuju. Artinya rata-rata setuju ya. Saya sih sebenarnya setelah membaca, mendengar, ya ternyata gitu. Saya mendengar salah satunya dari pendeta Beni dari Papua. Saya tiap malam mendengarkan YouTube itu, salah satunya saya mendengarkan Pausan Channel. Nah itu membahas banyak sekali tentang Papua. iya betul. Ya. Terus saya mendengar ternyata ini pendeta Beni cerita waktu dia muda itu dia membaca buku berbahasa Inggris, berbahasa Belanda, berbahasa segala macam. Buku-buku itu bagus. Dan waktu itu sekolah tentara angkatan laut Belanda itu ada di Jalan Jayapura. Terus ketika saya melihat sekarang perkembangannya kok begitu lambat, apa yang salah? Ternyata dia mengatakan waktu itu ketika Indonesia memerdekakan dalam tanda petik Papua dari Belanda, itu semua buku yang berbeda tidak berbahasa Indonesia dimusnahkan. Ini yang membuat teman-teman jadi susah belajar. Iya betul. Iya. Jujur saja, saya di Jawa, ya. Saya di Jawa, kemudian saya ditunjang dengan perpustakaan begitu bagus. Saya membaca banyak sekali, walaupun dalam tanda petik tadi memang bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Kemudian sesudah lulus sarjana, saya pergi ke Sumatera, di Sumatera Selatan. Saya waktu jadi mahasiswa nggak istimewa, tapi di sana saya paling pintar. Ini saya harus akui begitu. Jadi memang kadang-kadang kalau memang kenyataannya seperti itu, kadang-kadang saya berpikir juga. Saya seperti Pak Osan mengatakan, kalau modelnya begitu, pemikiran begitu salah, ya saya setuju kalau Papua merdeka. Merdeka aja. Kalaupun nanti ada referendum begitu, saya juga akan dukung merdeka. Kalau perlakuannya seperti itu begitu, itu tidak boleh di dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, sebenarnya ini sudah lama sekali. Tante saya dulu adalah wanita angkatan laut atau KOWAL, Komando Wanita Angkatan Laut. Pangkatnya kolonel terakhir. Itu pernah ngomong ke kami bilang begini. Itu Papua sama Timur itu nggak apa-apa maksudnya. Supaya kalau nanti terjadi apa-apa di Indonesia tidak bisa ke sana. Ini mohon maaf. Sekali lagi ini hanya untuk kita jangan dibaperkan gitu ya. Saya juga kalau Papua maju, saya juga kepinginnya begitu. Makanya kemarin saya bilang bahwa kalau saya diundang ke sana suruh memajukan, saya juga siap juga begitu ya. Saya tidak menolak begitu. Tetapi kalau perlakuannya diskriminasi begitu, itu tidak fair begitu. Hanya saya mau ingatkan, Jokowi hari ini melakukan hal yang terbaik. Artinya sudah membuat kesamaan. Setidak-tidaknya yang teman-teman harus syukuri adalah ketika BBM 1 harga. Dulu kan di Papua lebih mahal kan? Sekarang lebih mahal. Nah, apakah dengan perlakuan Jokowi di Papua sana masih juga membuat semangat merdeka? Saya berharap sih tidak, begitu ya. Tetapi saya juga nggak janji. Apakah sesudah Jokowi masih tetap seperti Jokowi kebijakan politiknya? Ini kan nggak tahu. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi saya orang yang demokratis, artinya mestinya ya memang orang nggak boleh saling tindas, orang tidak boleh saling memperlakukan yang sembarangan. Semua harus dilakukan objektif. Ketika saya menyaksikan
bandara, di setiap bandara ada tertulis 1.000.000 Al-Quran untuk Papua. Gitu ya. Coba saya yang buat kayak gitu 1.000.000 Injil untuk Aceh, mungkin saya dibunuh kan? Betul. Kadang-kadang kita memang diperlakukan tidak beres. Itu betul-betul terbuka. 1.000.000 Al-Quran untuk Papua, di bawahnya kotak seperti ini ya, persembahan begitu ya. Orang memasukkan, dan semua orang memasukkan karena mereka memberi dukungan. Dan mungkin Papua salah satunya terus melakukan ketidaksukaan terhadap pemerintahan, mungkin memang Papua dijadikan target Islamisasi, bisa jadi. Saya tidak provokasi, saya hanya mungkin seperti itu terjadi. Saya pernah menjadi tenaga ahli di Komisi 9 DPR RI. Komisi 9 DPR RI itu menangani tenaga kerja dan kesehatan. Waktu itu menterinya itu Fadilah Muluk. Nah gitu ya. Pernah lihat Ibu Fadilah Muluk? Ada yang pernah lihat Menteri Kesehatan Fadilah Muluk? Pernah ya? Dia tidak pakai jilbab. Dia orang biasa dan dia ilmuwan begitu ya. Itu pun programnya juga luar biasa, mengirim dokter-dokter Muslim ke Papua, mengirim bidan-bidan Muslim ke Papua, mengirim perawat Muslim ke Papua, dan dia pamerkan waktu di Komisi 10. Inilah kata bagaimana mempengaruhi mereka. Saya kaget. Padahal di Komisi 10 itu juga tidak semuanya Muslim, ada yang Kristen. Dan ada orang Papua waktu itu, tapi pas tidak masuk, kebetulan kan. Tapi saya selaku tenaga ahli di sana berpikir juga luar biasa mereka. Apakah ini yang menjadikan orang Papua terus menolak sehingga merasa diperlakukan berbeda dengan Muslim? Tapi memang ini menjadi satu tantangan seperti kemarin saya bilang teman-teman. Papua ini tempatnya luas, jangan sampai mereka yang masuk. Ada teman-teman yang punya lokasi. Kalau perlu telepon sekarang ke rumah, suruh kuasai lahan, jangan sekali-sekali mereka izinkan masuk. Begitu mereka dapatkan, seperti kemarin yang saya ceritakan, dia pergi dan dia kelola lahan dan dia langsung membuka pesantren. Dan saya dengar di Fakfak sudah banyak sekali pesantren, jadi besar-besar. Ada yang lokasinya dekat Fakfak. Kepala guru. Nah ini supaya ini semangat. Sekali lagi teman ketiga yang tidak dari Papua, saya tidak support, tetapi saya tetap menyadarkan bahwa Jokowi sekarang melakukan yang terbaik. Ya, banyak hal yang tentu tidak bisa membalikan tangan, karena memang daerah kita luas, daerah kita harus membangun dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang terbaik. Makanya saya juga rindu Papua. Kemarin waktu saya ke Minahasa ke Mohon, itu bertemu dengan Yayasan YMP3, Yayasan Penginjilan Pemuritan Papua. Yayasan Misi Penginjilan dan Pemuritan Papua. Saya senang dengan mereka dan mereka memikirkan seluruh sumber Papua. Dan saya bagikan juga, jangan sampai ada kesempatan, walaupun ada beberapa yang mereka pendeta merasa itu kan di luar sana Pak, di Papua sih tenang-tenang saja, nggak ada apa-apa katanya. Oh itu kamu, saya bilang begitu. Faktanya kan tidak begitu ya. Jadi ada orang-orang juga yang seperti itu begitu. Tetapi jangan juga kalau kemarin kita mendengar pigai itu kemudian saling tuntut dengan Abu Janda, kita juga nggak boleh ikut-ikutan seperti itu. Apa yang dikatakan Abu Janda juga sebenarnya tidak mewakili atau menuduh Papua, tetapi si pigai ini yang bikin pegawainya orang gitu kan. Nah, itu juga nggak boleh dicampur aduk seperti itu gitu ya. Kita fair. Saya selalu melihatnya fair. Saya suka kalau orang bisa sejahtera, kenapa kita menyengsarakan? Lebih baik kita membuat orang lain sejahtera. Apapun yang saya bagikan ingin dengan tujuan sejahtera. Ya. Ada yang kemarin ikut nengok sapi kan. Salah satu ceritanya, saya belajar sapi ini hanya
itu hanya sebagian ya, bukan sapi total gitu ya. Mungkin hanya persoalan bagaimana cara membuat makanan. Terus baru bagaimana cara memelihara sapinya. Itu masing-masing mahal sekali. Dan yang saya bagikan ini biasanya juga untuk untuk kegiatan seminar-seminar itu mahal, begitu, tidak sesederhana yang itu. Makanya jangan sampai teman-teman ngantuk. Perlu perhatian baik, ya. Jadi perlu perhatian baik supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik, gitu ya. Ini jenis tanamannya kalian bisa pelajari sendiri, ya. Jadi namanya, subdivision kelasnya apa. Kemudian jenis pisang ini dibagi menjadi 3. Pisang yang dimakan buahnya tanpa dimasak, yaitu sebutannya seperti ini. Ya. Ini nama-nama pisang. Ada Havelisi, kemudian pisang Ambon, susu raja. Ini raja ini yang di Semarang, di Jawa Tengah pada umumnya dan khususnya di Semarang ini yang paling populer. Ini enak sekali kalau kita makan roti isinya pisang. Ini biasanya pisang raja. Dia kalau digoreng karena gulanya terlalu tinggi mudah sekali gosong. Mudah sekali gosong. Ya, jadi ini yang bisa dimakan tanpa dimasak. Kemudian pisang yang dimakan setelah buahnya dimasak, yaitu ya ini jenis-jenisnya ya. Kalau di Semarang seperti yang teman-teman bisa beli di gorengan, itu pisang kepok, kemudian pisang nangka, kemudian raja nangka ya, jadi yang rasanya agak kecut-kecut manis begitu ya. Nah, tetapi itu nama-nama yang di tempatmu juga berbeda. Tapi prinsipnya kalau kita nanti menanam adalah menanam pisang yang di tempat kita menanam populer atau laku mahal. Kalau kita di Semarang ya berarti ya raja, Cavendish begitu misalnya. Kemudian tepok tadi yang saya bilang begitu ya. Nah itu yang populer di sini. Kemudian pisang Ambon. Ya, pisang Ambon ini ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning. Kalau kita lihat di pasar-pasar warnanya kuning-kuning, ada yang warnanya hijau. Yaitu yang disebut dengan pisang Ambon Lumut begitu ya. Tetapi Ambon Lumut itu sendiri pisangnya agak hijaunya tua, tapi berbintik-bintik. Gitu ya, jadi Ambon. Nah pisang ini nutrisinya kan tinggi. Saya tidak tahu apakah di tempat teman-teman waktu kecil pernah lihat orang ngasih makan bayi pakai pisang. Iya. Nah itu karena dia nutrisinya tinggi. Nutrisinya sangat tinggi. Ini penting sekali sebenarnya kalau kita kembangkan gitu. Kemudian di sini ada pisang tutuk. Dulu di Semarang sekitar di Semarang Timur sana, sesudah banjir kanal timur, apakah teman-teman pernah jalan-jalan ke sana? Itu hampir semuanya isinya tanaman pisang tutuk. Gunanya untuk apa? Daunnya itu tidak mudah sobek, sehingga dia untuk bungkus makanan, gitu ya. Jadi dia ada fungsinya. Kalau pisangnya apakah bisa dimakan? Susah karena isinya biji banyak sekali. Ini pisang tutuk itu pisang yang ada bijinya, banyak sekali. Jadi pisangnya manis. Tapi ya bijinya penuh biji, jadi luar biasa. Ya. Kemudian pisang yang diambil seratnya misalnya pisang Manila, tapi ini apakah ini waktu itu hanya menjadi apa namanya ya, supaya laku saja. Nah, sampai hari ini belum begitu spesial. Padahal di luar negeri, di Manila, khususnya di Filipina, ini sudah ada garmen atau pabrik pakaian yang seratnya dari pisang abaka. Ya, makanya disebutnya Manila ini karena dia asalnya atau tren di sana bukan asalnya, tapi dikembangkan awal-awalnya di sana. Nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana membuat memelihara ular sutra. Nah, ular sutra lebih populer daripada pisang abaka. Terus waktu itu diceritakan bahwa pisang abaka ini untuk membuat kertas
Ya, ini lengkap sebenarnya. Kalau kita makan pisang itu seharusnya ya sudah mampu bertahan. Cuman kita punya kebiasaan masing-masing. Teman-teman di Papua punya papeda, gitu ya. Kemudian di Jawa punya nasi, ya, gitu ya. Kemudian antara timur dan tengah itu, di antara timur dan barat ada orang yang memadukan antara beras, pisang, kemudian papeda. Ya. Saya akan cerita waktu saya ke Manokwari disuguhi makanan pisang dengan sayur. Saya bikin nasinya mana waktu itu? Saya tidak berpikir panjang. Oh, ternyata ini langsung seperti nasi pisangnya. Terus kemarin waktu saya di Tomohon juga ternyata salah satu menu sarapan itu juga pisang yang belum matang, ya, pisang yang belum matang begitu. Apa namanya pisang-pisang ini? Biasanya, ya, oh ya, cuma namanya saya tidak populer tapi bunyinya seperti itu, ya. Jadi itu dihidangkan begitu ya dengan sayur. Ya, mohon maaf, dengan babi misalnya begitu segala macam itu. Nah itu mengganti karbohidratnya. Jadi nasinya dijadikan di situ, gitu ya. Bisa dijadikan 2 meja. Kemudian ini kalau nanti ada pertanyaan, Pak, kalau semua orang yang pisangnya dikemanakan, itu bisa macam-macam. Bisa dijadikan sale pisang, bisa dijadikan tepung pisang, tiup pisang, ya. Jadi kemudian teman-teman yang dari Papua waktu pergi ke Jakarta ke Semarang, kalau mampir ke Bali itu kan ada banana cake yang begitu terkenal, gitu ya. Itu sebenarnya cuma pisangnya bukan tepung pisang yang keseluruhan, bukan. Tetap tepung biasa, cuma bagian ada tepung pisangnya. Kemudian topnya itu kan pernah tren luar biasa. Kalau pergi ke Bali, pulang tidak bawa oleh-oleh banana cake, kayaknya bukan pergi ke Bali, begitu ya. Kira-kira begitu waktu itu. Jadi saya juga termakan isu seperti itu sampai saya pergi ke Nusa Tenggara Timur. Saya sampai bilang sama yang ngatur tiket, kalau memang saya transit di Bali sekitar 4-5 jam ya, begitu. Salah satunya saya ingin nyari yang namanya banana cake, gitu. Kira-kira kalau dari Kupang, ya, penerbangan dari Kupang, kemudian namanya datang, itu maksudnya kan ke Bali dulu, baru ke Surabaya atau langsung ke Semarang. Tapi waktu itu mampir ke Surabaya mampir sebentar, Surabaya ke Semarang. Saya sempatkan mampir untuk mencari banana cake, gitu. Kayak apa? Supaya saya kalau ngajak begini bisa cerita. Oh ternyata seperti itu juga. Dan lebih luar biasa di Lampung. Lampung itu terkenal dengan keripik pisang. Jadi di sana itu perkebunan pisang luar biasa luasnya. Dan mereka membuatnya ini ya keripik, ya tepung, ya sale, ya pion pisang, artinya masakan yang spesial pisang begitu. Yang aneh terakhir kira-kira saya masih di komisi seminar sebagai tenaga ahli. Terakhir saya pergi ke sana. Itu saya pergi ke tempat oleh-oleh keripik pisang. Itu masa ada keripik pisang itu kalau dulu kan ada rasa coklat itu masih oke kan. Kemudian rasa keju itu masih oke gitu ya. Nah kalau pisang rasa stroberi itu gimana kan? Pisang itu buah, stroberi juga buah begitu ya. Nah ini di Lampung ada. Bahkan mohon maaf tidak sekedar stroberi, ada rasa melon. Nah yang namanya pisang rasa melon itu maksudnya gitu. Nah ini kreativitas, artinya ternyata bisa, gitu ya. Jadi ini sebuah tantangan kalau kita bagaimana kalau pisangnya terlalu banyak, produksi macam-macam. Yang paling bisa ditahan lama ya tepung, ya tepung, sale begitu. Contoh kasus sebenarnya kan kalau kita mau belajar begitu, contoh kasus kemarin ketika saya ada di Tomohon, saya bertanya, tapi di sini sekilo berapa ya? Hanya 50 itu Pak. Waktu sebelum pandemi ini cuma 35.000. Murah sekali.
Semarang sekarang ini 90 sampai 100 ribu. Terus teman saya di Semarang bilang, oh Pak Kuatno di sana aja terus buat kontak sosis, sosis rasa babi. Wah itu untuknya banyak. Di sini 1 kilo sosis babi itu sekitar 110 ribu katanya. Padahal yang namanya sosis kan tidak murni daging babi kan. Nah, tepungnya ada segala macam. Artinya ini yang dimaksud dengan bisnis. Jadi di suatu tempat yang murah bisa dibawa pergi. Misalnya kalau kita sudah menghasilkan pisang banyak, nah di mana pisang harga mahal, olahan pisang harga mahal. Nah itulah kita bawa ke sana. Ya, jadi kita bawa ke sana. Misalnya kita memproduksi di Papua. Pak di Papua ini susah sekali jual pisang. Jadi olah, apakah jadi keripik kemudian sesudah jadi keripik dibawa ke Surabaya misalnya? Sesudah jadi keripik dibawa ke Semarang misalnya. Nah inilah pentingnya jaringan, ya, jaringan. Jadi teman-teman jangan lepas ke jaringan. Teman-teman yang ada di Papua, tetap catat teman yang ada di Manado, yang ada di Sunda, begitu ya. Kemudian ada yang di Bandung, kemudian ada yang di Toraja. Tinggal saling tanya di tempatmu sana harga pisang berapa? Oh mahal sekali. Tetapi kalau dibawa mentah kan pasti busuk di jalan. Nah, bagaimana caranya diolah di tengah jalan? Begitu kira-kira. Ya, jadi jaringan ini yang nanti kita harus paham. Jadi tidak selesai di situ saja. Jadi harus menyelesaikan banyak hal. Daun pisang dan seterusnya, batang pisang, tabaka khususnya, batang pisang yang telah dipotong kecil dan daun pisang dapat dijadikan makanan ternak. Ya. Kemudian sekarang ini kalau kita mau mix, misalnya kita punya lahan pisang 5 hektar, ya kalau kalian punya pisang 5 hektar dan penjualannya bagus, percaya sama saya, Pajero masuk ke kebun. Ya karena memang pisang ini mahal sekali. Nanti saya hitungin bagaimana cara. Waktu saya ke Soke itu berarti NTT naik ke atas, ada orang NTT. Soke bukan Soke. Itu saya diperkenalkan salah seorang yang tanam pisang karena saya ada pisang. Kemudian saya dibawa ke tempat pisang. Terus saya bilang, nah ini cocok. Ini sudah ada contohnya. Dia hanya punya 1 hektar. 1 hektar saja sudah kaya lah. Apalagi tadi saya bicara 5 hektar. Nah kalau 5 hektar maksud saya sedang bercerita tentang kita bisa memelihara sapi dan memanfaatkan limbah pisang itu menjadi makanan sapi. Apakah difermentasi atau langsung? Ya, tetapi difermentasi akan lebih baik. Nah, pelajaran fermentasi akan nanti cerita ketika kita belajar tentang sapi. Jadi ya. Secara tradisional air umbi, nah ini cuma tradisional ya, boleh dibaca. Yang saya lewati bukan berarti apa-apa, hanya karena pengetahuan saja bisa di. Hampir setiap tempat dapat dengan mudah ditemukan tanaman pisang itu. Dari Sabang sampai Merauke kalau kita jalan pasti ketemu pisang. Hanya persoalannya pisang itu ditanam secara baik atau tidak, atau hanya sekedar ditanam kemudian dibiarkan pergi begitu saja, atau ditanam dengan monokultur dan dipelihara dengan baik. Nah, pusat produksi pisang di Jawa Barat adalah Cianjur, Sukabumi, dan daerah sekitar Cirebon. Nah, ini sentranya ya. Tapi mereka pada dasarnya juga tidak menanam secara monokultur, tetapi ditanam di perbatasan tanah mereka saja, gitu ya. Jadi itu pun sudah menjadi sentra. Kemudian tidak diketahui dengan pasti berapa luas perkebunan pisang di Indonesia karena memang tidak tercatat kecuali di Lampung. Di Lampung sudah ada Cavendish, ya sudah ada khusus Cavendish begitu. Kalau teman-teman makan yang Cavendish yang produk di Indonesia itu dari Lampung. Walaupun demikian, Indonesia termasuk salah satu negara tropis yang memasok pisang segar kering ke Jepang, Hong Kong, Cina, Singapura, Arab, Australia, negeri Belanda, Amerika Serikat, dan Perancis. Teman-teman tahu
bisa. Darat juga bisa. Darat, Jalan darat juga bisa sampai. ya pasti ada dalam laut kan. Saya darat ke Australia. Bisa. Terus darat mana? Lewat PNG. Teknologi. Ya walaupun ke Papua Nugini tetap aja dia dipisahkan laut pasti harus lewati laut. Pasti lewat pasti lewat laut karena dia bukan satu kesatuan. Kan dia pulau tersendiri. Pulau Papua Nugini yang satu kesatuan dengan Papua itu dengan Australia kan ada jeda laut. Pasti nggak bisa ngomong. Pasti harus naik. Ya mungkin yang dimaksud naik darat adalah bawa mobil sampai ke Papua Nugini terus naik ferry. Masuk ke ferry itu betul ya, jadi bisa ya, yang dimaksud begitu, yang dimaksud darat begitu. Jadi tapi juga ferrynya tidak sejam 2 jam, hampir 1 malam itu agak jauh masalahnya karena ferry itu nggak bisa cepat, ferry nggak bisa cepat ya. Jadi ini teman-teman, jadi jangan ketinggalan ini. Australia adalah daerah tujuan untuk pisang. Kenapa? Karena Australia sendiri tidak memproduksi pisang dengan baik karena itu daerah dingin. Karena ini pisang kan tropis. Jadi kalaupun dikembangkan di sana tidak baik. Dan Australia Selandia Baru itu fokus pada peternakan. Jadi peternakan sapi. Nah itu makanya dia menjadi tujuan yang bagus untuk ekspor Australia. Ya, jadi ini kalau ke Arab jauh. Nah kalau teman-teman punya konek bisa ke Australia menjual ini, teman-teman bisa menggunakan strategi seperti Susi Puji Astuti. Dia jual lobster, dia menggunakan pesawat pribadi, pesawat kecil Susi Air. Kalau pisang pun boleh. Apa nggak mungkin enggak? Kalau harganya di sana mahal gimana? Kalau dihargai di Australia harga 1 kilo pisang misalnya dihargai $10 misalnya, kan mahal sekali. $10 Australia itu kan 120 per kilo. Nah di Indonesia kan dihargai sekitar antara 15 sampai 25 ribu, 4 kali lipat. Nah pesawat kecil seperti Dakota atau yang Indonesia pun namanya Nukanyo itu yang N25 itu, nah itu mampu membawa sekitar 5 ton. 5 ton ketika untuk 50.000 kali 5.000. Jadi itu sudah bisa mendapatkan membayar untuk pesawat. Ya, jadi karena sudah mencapai ya harganya sudah ratusan juta begitu. Jadi kalau punya pesawat sendiri kan lain persoalan. Nah itu membuat lebih baik begitu ya. Jadi pisang. Jadi ini sekali lagi sesuatu yang luar biasa. Nilai ekspor tertinggi pada tahun 1997 adalah kecil. Nah sekarang bagaimana? Sekarang tidak tahu lagi. Karena ternyata tidak ada yang mengalahkan dengan baik. Nah sekarang ini sebenarnya kalau dibangun tadi, jadi saya mendengarkan teman-teman yang dari Papua banyak sekali yang ke Australia. Mereka cenderungnya pintar-pintar, begitu ya. Karena sekali lagi pintar itu bukan masalah apa-apa, masalah membaca banyak. Jadi melihat banyak, membaca banyak. Bukan karena genetika tidak ada urusan. Jadi kalau teman-teman tidak suka membaca, ya pasti ketinggalan informasi. Dan kali ini tentu berselancar di Google akan membuat kecerdasan kita meningkat luar biasa. Tapi waktu saya muda, ya saya mengimani ketika saya membaca firman Tuhan, saya menjadi cerdas. Itu aja. Jadi saya bangkit untuk bisa membaca yang lain baik dan lain sebagainya. Itu kuncinya membaca. Ya. Tempat tumbuhnya ini Indonesia nggak usah ditanyakan, termasuk Papua nggak usah ditanyakan, kecuali teman-teman hindari